Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, karena perkenaanmu kami ada di hadapanmu pada saat ini. Dan karena perkenaanmu ya Tuhan, pada saat ini Engkau memanggil kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, urapilah kami masing-masing, agar firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami pada saat ini, kami dapat memahaminya untuk menjadi kekuatan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kuasa doa orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inti dari firman Tuhan dalam surat Yakobus adalah tentang iman yang hidup. Artinya adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Salah satu ayat yang mudah diingat dalam surat ini adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Pasal 2 ayat 17. Bagaimana mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita renungkan melalui nats khotbah hari ini, terutama dengan doa. Dalam nas ini, setiap orang beriman diajak untuk berdoa. Jadi, berdoa tidak boleh terabaikan dalam kehidupan kita, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Yesus pun mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Jangan mengaku sebagai orang beriman jika tidak ada doa, tidak menyediakan waktu untuk berdoa. Martin Luther berkata, untuk menjadi Kristen tanpa doa tidak lebih mungkin dari hidup tanpa bernafas. Sering disingkat, doa adalah nafas hidup orang percaya. Sebagai orang beriman, doa tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Karena itu, melalui nas ini kita dipanggil untuk yang pertama, berdoa saat mengalami penderitaan.
Berdoa pada saat mengalami penderitaan artinya memberitahukan kepada Tuhan penderitaan yang kita alami, terutama penderitaan dalam mengikuti kehendak Tuhan, seperti yang dialami oleh orang percaya pada saat firman ini disampaikan. Bukan hanya itu, ketika kita mengalami kebahagiaan, kita juga dipanggil untuk memberitahukannya kepada Tuhan melalui pujian. Memberitahukan penderitaan dan kebahagiaan yang kita alami kepada Tuhan bukanlah karena Tuhan tidak tahu, tetapi oleh karena kita hanya bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita dalam penderitaan yang kita alami. Segala kebahagiaan yang kita alami, sumbernya adalah dari Tuhan. Bagaimana dengan kita orang percaya saat ini? Apakah yang kita lakukan ketika mengalami penderitaan atau kebahagiaan? Kepada siapakah kita datang ketika mengalami penderitaan? Mari kita mengoreksi diri masing-masing. Yang pasti Tuhan menghendaki agar segala sesuatu yang kita alami, duka ataupun suka, penderitaan atau kebahagiaan, kita harus sampaikan kepadanya melalui doa dan pujian. Hal yang kedua yang dipanggil melalui nas ini adalah saling mendoakan. Dalam nas ini dikatakan bahwa jika ada yang sakit, panggillah penatua. Karena salah satu tugas penatua adalah mendoakan jemaat Tuhan. Dan bukan hanya penatua, orang percaya juga dipanggil untuk saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai sekarang marilah kita saling mendoakan. Para pelayan mendoakan jemaat Tuhan. Para jemaat juga mendoakan para pelayan. Kita harus berdoa untuk orang lain dan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus mengakui bahwa seringkali doa-doa kita hanya berfokus untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa bukan hanya sekadar menyusun kata demi kata kepada Tuhan, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa lahir dari iman kepada Tuhan. Doa yang lahir dari iman besar kuasanya, ada pengaruhnya, ada hasilnya. Dalam nas ini diuraikan bahwa penyakit dapat disembuhkan, dosa diampuni. Sebagai contoh, Elia, dia adalah orang biasa, tetapi dengan iman yang sungguh-sungguh ia berdoa, maka hujan berhenti, dan setelah itu dia berdoa lagi, maka hujan kembali turun. Bagaimana kita harus berdoa agar ada kuasanya, agar ada hasilnya, agar ada pengaruhnya? Dalam ayat 16 dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perlu kita perhatikan, doa orang yang benar itulah yang besar kuasa, bukan doa yang benar. Siapakah orang benar? Orang benar bukanlah orang yang tidak berdosa, tetapi orang berdosa yang menyadari keberdosaannya dan karena itu ia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Orang benar dalam nas kita adalah
orang yang mengaku dosanya sebelum berdoa, orang yang mempercayakan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kuasa doa orang benar, ia disembuhkan dari sakitnya, diampuni dari dosanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kuasa doa orang benar. Bukan dalam arti bahwa ada doa yang berkuasa. Bila kita hubungkan dengan ayat 16 yang berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kuasa di sini dapat diartikan hasil atau pengaruh atau efek. Yang berkuasa dalam doa kita adalah Tuhan. Dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepadanya, maka Tuhan akan memberikan jawaban dari doa kita sebagai hasil dari doa yang kita sampaikan kepadanya. Kuasa atau hasil dari doa orang yang benar di antaranya Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ketiga, Tuhan menuntun jalan bagi kita. Keempat, Tuhan membaharui hidup kita. Kelima, Tuhan membuat kita lebih taat kepadanya. Dan lain-lain kuasa atau hasil dari doa orang-orang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang pasti setiap doa orang yang benar yang disampaikan kepada Tuhan besar kuasanya, besar hasilnya. Karena itu tetaplah berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Dan kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini. Agar dalam segala sesuatu yang kami alami, baik suka maupun duka, baik penderitaan maupun kebahagiaan, kami senantiasa menyampaikan kepada-Mu ya Tuhan, melalui doa dan pujian kami. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin.